Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Faizan Lafay Mayuri akan membacakan berita untuk pemirsa Boles New. Berita kali ini datang dari seorang guru. Di tengah keterbatasan hidup, selalu ada sosok yang menjadi cahaya inspirasi. Pemirsa, sosok itu adalah Empan Supadi, guru honorer asal Sukabumi yang setiap hari rela berjalan kaki sejauh 12 km demi bisa mengajar anak-anak di desanya. Pak Empan mulai mengajar sejak tahun 2011 hingga kini tahun 2025. Ia telah setia mengabdi selama 14 tahun dengan penghasilan hanya sekitar 200.000 per bulan. Ia tetap teguh mengabdikan diri tanpa mengeluh, membuktikan bahwa pengabdian sejati tak diukur dengan materi. Baik, terima kasih Faiza. Berita kali ini merupakan tentang KAI yang akan membuat gerbong khusus untuk para petani dan pedagang. PT Kereta Indonesia atau yang disingkat dengan KAI telah menyiapkan kereta penumpang kelas ekonomi khusus petani dan pedagang. Gagasan ini telah dibahas sejak Mei 2024 dan uji coba statis maupun dinamis telah dilakukan pertengahan Agustus 2025. Rute uji coba mencakup Surabaya Gubeng sampai Lamongan dan juga disimulasi rute seperti Rangkas Bitung sampai Tanah Abang. Hasil modifikasi meliputi pengaturan kursi, perluasan pintu barges, hingga penghilangan sekat untuk memudahkan akses barang. Kereta ini direncanakan resmi diluncurkan pada 28 September 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 KAI. Dan akan beroperasi dini hari agar tidak mengganggu jadwal reguler. Tujuan utamanya adalah memperlancar distribusi hasil tani dan dagangan, memperkuat ekonomi desa, serta mengurangi biaya logistik. Berita selanjutnya mengenai aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Indonesia tengah diguncang gelombang demonstrasi. Para demonstran yang berasal dari banyak kalangan, termasuk aktivis, perorangan, mahasiswa, pelajar, pedagang, hingga ojek online. Aksi massa yang dimulai pada Senin 25 Agustus 2025 berlanjut hingga Kamis 28 Agustus 2025. Sama-sama bermula di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Baik pemirsa, kabar membahagiakan hari ini datang dari Timnas U17 Indonesia yang dipastikan langsung menuju ke babak final Piala Asia U17 2026 tanpa harus melewati jalur kualifikasi. Prestasi ini diraih berkat keberhasilan gemilang skuad Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025 pada 13 April lalu. Tak berhenti di situ, Garuda Muda akan melanjutkan perjuangan mereka di panggung besar Piala Asia yang digelar di Uni Emirat Arab, membawa harapan seluruh rakyat Indonesia untuk mengukur sejarah baru di kancah Asia.
pemirsa, berita akhir kali ini mengenai film animasi Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu film animasi Merah Putih One for All. Film animasi Merah Putih One for All yang digarap untuk menyambut HUT RI ke-80 tengah menjadi sorotan panas di media sosial. Film petualangan itu disutradarai oleh Endi Yarto dan Bintang Takami dan diproduksi oleh Fikri Kreasindo. Film Merah Putih One for All diketahui tayang di bioskop Cinema 21 atau XX1 pada 14 Agustus 2025 di 10 bioskop. Itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lah? Jalan lanjut. Bagaimana ini? Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Lalu, serahkan kepada kami. Film animasi yang diproduksi oleh Fikri Kreasindo dan diproduksi oleh Toto Sugierwo dengan dukungan dari Yayasan Pusat Perfilman H. Usman Ismail mendapat sorotan sejak poster film diluncurkan. Isu mengenai biaya produksi 6,7 miliar juga menyebabkan makin banyak komentar. Aset karakter dan latar disebut dibeli dengan harga tidak lebih dari belasan dolar AS. Warganet mempertanyakan anggaran produksi film yang mencapai 6,7 miliar. Seperti diungkapkan produser Toto Sugierwo di Instagram, Toto menyebutkan pengerjaan film hanya memakan waktu lebih dari 1 bulan. Sutradara Hanung Bramantyo heran Merah Putih One for All bisa mendapat jadwal tayang di bioskop. Padahal, film Indonesia lain masih harus mengantri untuk memperoleh kesempatan yang sama. Kok bisa sih tayang di bioskop padahal 200 judul film lainnya mengantri katanya. Tidak hanya itu, kami juga memberikan pertanyaan langsung dari masyarakat yang sudah menonton film di animasi ini. Baik, dipersilakan reporter Hana. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa Boas News. Kembali lagi bersama saya Hanaka Indonesia. Di sini saya sudah bersama seseorang yang akan memberikan tanggapan langsung mengenai film animasi Merah Putih One for All. Dengan nama siapa? Saya Nabila Rahayu. Baik, Kak Nabila. Saya izin bertanya ya. Bagaimana sih tanggapan Kak Nabila yang sudah menonton film animasi Merah Putih One for All ini secara keseluruhan yang sedang ramai nih diperbincangkan di masyarakat? Menurut saya sedikit kecewa ya sebenarnya untuk filmnya karena dari segi grafik filmnya itu sudah sangat ketinggalan zaman, lalu juga alurnya sedikit membosankan sih bagi saya. Kalau boleh tahu nih Kak, kurangnya tuh dari segi apa sih? Dari segi grafiknya yang udah ketinggalan zaman, lalu juga audio dan suaranya yang rasanya terlalu baku, juga alur ceritanya juga benar-benar terlalu bisa ditebak gitu. Lalu juga ini kan untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-80 ya, jadi saya rasa ini kurang persiapan sih. Begitu. Kalau gitu nih Kak, ada saran nggak dari Kakak untuk film animasi ini? Untuk produsernya mungkin bisa lebih detail lagi dalam memperhatikan animatornya, lalu juga lagu-lagunya yang ada di filmnya juga diperhatikan lebih baik lagi, karena sejujurnya masyarakat sudah sangat berharap gitu ya terhadap film ini, namun rasanya sedikit kecewa gitu melihat grafiknya yang seperti itu sama alurnya. Baik, terima kasih Kak Nabila. Nah, pemirsa, itu tadi tanggapan dan saran dari masyarakat untuk film animasi Merah Putih One for All ini. Saya Hanaki Indonesia, pamit undur diri. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana. Nah, itu tadi tanggapan langsung dari masyarakat mengenai film ini. Jadi pemirsa, meski penayangan masih terbatas di jaringan bioskop tertentu dan menuai pro kontra dari penonton, dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun kualitas dan
animasi, dan alur ceritanya mendapat banyak kritik, film ini tetap membawa pesan penting tentang persatuan, keberanian, dan kerjasama. Kualitas budaya yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, masyarakat khususnya pelajar diimbau menjadikan film ini bukan hanya pengenang, tapi juga bahan refleksi mengenai nilai kebangsaan. Studio secara resmi menegaskan bahwa film ini ditunjukkan sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan, walau dibuat dengan keterbatasan anggaran dan untuk produksi. Sebagai tindak lanjut, sekolah dan komunitas pemuda diharapkan dapat mengadakan kegiatan nonton bersama disertai. Sementara pihak produksi diharapkan mampu menerima kritik membangun untuk meningkatkan kualitas karya animasi lokal di masa mendatang. Itu dia beberapa berita yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa Boas News. Saya Faiza Anila Mayuri. Saya Argun Satria. Sekian dari kami. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.